Selamat pagi teman-teman Mother Joy. Bersyukur banget ya kita hari ini bisa bertemu, bisa bersekutu lagi di hari Minggu ini. Sudah pada mandi belum? Sudah pada sarapan gitu semuanya? Dan sudahkah kita bersyukur hari ini? Oke, mungkin ada yang belum kenal ya sama aku. Aku namanya Fani. Bisa dipanggil Cik Fani, bisa dipanggil Kak Fani. Kita biasanya ketemunya di Zoom, teman-teman. Pada ingat kan? Nah, kali ini Cik Fani hadir di YouTube. Jadi, kita akan membahas satu tema, teman-teman. Di sini temanya adalah menjadi teladan di dalam kesucian. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman Mother Joy. Cik Fani pimpin, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami, Engkau telah memanggil kami anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak Mother Joy ini untuk bersekutu bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat, diberikan keluarga yang sehat pula Tuhan, diberikan kecukupan daripadamu, kami bersyukur atas semuanya. Dan saat ini kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Jamahlah kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, jadi tadi tema Mother Joy-nya adalah menjadi teladan dalam kesucian. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi kesucian itu sama teman-teman kayak kekudusan. Berasal dari kata dasarnya suci atau kudus. Artinya apa itu Cik? Artinya adalah kebersihan. Kebersihan pada hal ini ya adalah kebersihan hati atau kebersihan batin. Bisa dikatakan bebas dari cela, bebas dari noda. Bisa dikatakan juga kemurnian, yaitu kemurnian hati ataupun kemurnian batin. Nah, sekarang teman-teman kita buka Alkitabnya terlebih dahulu ya. Kita buka kitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Cik Fani bacakan ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya teman-teman, di sini dikatakan firman Tuhan kalau kita diminta untuk menjadi apa? Menjadi kudus di seluruh aspek hidup kita. Kita diminta Tuhan untuk taat dalam kekudusan. Nah, masih ingat kan ya, waktu itu Cik Fani bahas di Zoom bareng sama teman-teman tentang keteladanan dari Timotius. Nah, Rasul Paulus saat itu meminta Timotius untuk meneladani dalam 5 hal. Pada masih ingat 5 jari ini? Untuk yang pertama adalah dalam hal perkataan. Yang kedua tingkah laku, ketiga itu kasih, keempat itu kesetiaan, dan kelima kesucian. Jadi ini yang terakhir teman-teman, yaitu kesucian. Nah, di sini teman-teman bisa dikatakan keempat teladan ini dari yang pertama perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan itu diminta Tuhan semua dasarnya itu kekudusan atau berbalut dengan kekudusan, dikerjakan dalam kekudusan dan kesucian. Jadi bisa dibilang kesucian ini tidak bisa dipisahkan dari keteladanan yang lainnya teman-teman. Nah, di sini terus pertanyaannya, nah kenapa tuh Cik, kok kita harus hidup suci? Kenapa kita harus hidup kudus Cik? Kenapa kita harus menjadi teladan dalam kesucian? Nah sekarang kita mau buka firman Tuhan lagi ya. Dari 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sama seperti yang kita baca tadi ya, dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, kenapa kita perlu menjadi teladan dalam kesucian? Kenapa kita perlu hidup dalam kesucian?
Karena Allah sendiri adalah Allah yang Maha Kudus. Tuhan kita itu Maha Kudus. Dan Tuhan tidak mau bersentuhan dengan dosa. Sekecil apapun itu, Tuhan tidak mau. Karena itu kita pun sebagai anak-anaknya, dan Tuhan sebagai Bapa kita kan perlu nih mencontoh Bapa kita. Jadi kita juga harus hidup kudus, hidup dalam kesucian. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, di sini kita perlu hidup suci, kita hidup dalam kesucian karena ini adalah sebuah perintah dari Tuhan, teman-teman. Mari kita buka dari Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2, Cik Fani bacakan ya. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu Imamat 19 ayat 2. Mari kita buka lagi di kitab yang sama, Imamat, tapi yang pasal 20 ayat 7. Imamat 20 ayat 7. Di sini dikatakan, teman-teman, maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Di sini dikatakan, kuduslah kamu, kuduslah kamu, kuduslah kamu. Ini merupakan suatu perintah dari Tuhan, bahwa kita anak-anaknya harus hidup kudus. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus, sama seperti yang poin pertama tadi. Mungkin terus pertanyaannya, Ci, berat mesti hidup kudus? Ya pasti, Cik Fani pun juga merasa ini sangat berat ya, hidup kudus dalam Tuhan. Tapi ingat, Tuhan kita itu pencipta seluruh semesta. Tuhan mampu memampukan kita untuk hidup kudus dalam Dia, untuk memampukan kita hidup dalam kesucian dan berkenan di hadapan Dia. Tuhan pasti akan mampukan teman-teman semua. Dan di sini dikatakan, bahkan Tuhan itu enggak cuma merintah aja, tapi Tuhan akan membalas segala usaha kita, membalas istilahnya kita udah berjuang nih, kita udah berusaha nih hidup kudus dalam Tuhan. Tuhan itu istilahnya nggak mau loh ya kayak utang budi. Tuhan membalas semua usaha kita. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Samuel 22 ayat 21 dan 25. 2 Samuel 22 ayat 21 dan 25. Cik Fani bacakan ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Di sini dikatakan Tuhan itu membalas segala usaha kita untuk hidup kudus, untuk hidup dalam kesucian itu. Mari kita buka lagi nih firman Tuhan. Banyak buka firman Tuhan ya ini ya. Di Mazmur 18 ayat 24 sampai 26. Mazmur 18 ayat 24 sampai 26. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berbelat-belit. Di sini dikatakan Tuhan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita. Jadi bisa dibilang kesucian itu adalah dasar yang penting buat kita, anak-anak Tuhan, melakukan semuanya itu supaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan, supaya semuanya itu berbau harum di hadapan Tuhan. Itu pentingnya suatu kekudusan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana sih Ci cara kita untuk hidup dalam kesucian? Sebenarnya gimana Ci? Aku masih bingung nih. Nah, untuk yang pertama, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Ayo kita buka firman Tuhan lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 23. 1
1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 23. Fani bacakan ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Di sini dikatakan kita diminta untuk menguji segala sesuatu yang mau kita perbuat. Kita diminta untuk menjauhi segala rupa-rupa kejahatan. Untuk apa? Untuk nantinya kita dilihat tak bercacat. Kita dilihat mampu dan berkenan di hadapan Tuhan saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Kita diminta untuk tidak serupa dengan dunia ini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana cara kita hidup dalam kesucian? Adalah jangan pernah kompromi sekalipun dengan dosa. Sedikit pun dengan dosa tidak boleh. Ayo kita belajar dari kitab Daniel. Dari Daniel 1 ayat 5 sampai 8. Kita buka kitab Daniel dari Daniel 1 ayat 5 sampai 8. Cik Fani bacakan ya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Di sini pasti pada tahu ya ceritanya Daniel. Di situ Daniel ya bisa dibilang dicari para pemuda-pemuda yang cakap, yang ahli, yang cerdas. Nah, Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego ya yang sering kita dengar. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu direkrut. Bisa dibilang direkrut sama raja. Di situ dididik selama 3 tahun. Diberikan makanan yang enak-enak santapan dari raja. Tapi bisa dibilang raja tidak mengenal Tuhan. Jadi itu makanan-makanan yang juga dipersembahkan kepada dewa. Nah di sini Daniel tidak mau memakan itu. Karena Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Nah ini masuk juga ke poin ketiga. Bagaimana cara kita hidup dalam kesucian. Di sini Daniel pasti memiliki resiko. Kalau yang lain-lainnya makan santapan raja yang pastinya enak-enak dan bergizi ya, Daniel itu cuma minta sayur. Sama Sadrak, Mesak, Abednego juga minta sayur. Nah, pastinya kalau yang lain-lainnya makan daging dan mereka makan sayur, itu ditakutkan pasti lemes ya, tampak lemes, mungkin pucat. Di sini pun dikatakan kalau di ayat yang ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Nah, itu resikonya. Tapi balik lagi tadi, Tuhan tidak mau tinggal diam. Tuhan membalas semua usaha kita untuk hidup di dalam kesucian. Jadi di sini bahkan di akhir ceritanya nanti Daniel itu dikatakan bersama teman-temannya terlihat lebih sehat dibandingkan yang lainnya. Bahkan Daniel dibilang yang paling cerdas dibandingkan orang-orang cerdas yang lainnya, pemuda-pemuda lainnya. Padahal kita mikirnya cuma makan sayur nih, nggak ada daging, nggak ada yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi Daniel tidak mau menajiskan dirinya, tidak mau berkompromi sekecil apapun, dan Daniel tetap menjaga kesuciannya meski ada resiko. Nah, yang lainnya yang bisa kita lakukan adalah kita harus tetap menjaga untuk hidup dalam kesucian
walaupun tidak ada seorang pun yang melihat. Tidak ada seorang pun yang melihat. Kita belajar dari Yusuf. Kita buka ya di Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Kejadian 39 ayat 11 sampai 12. Cik Fani bacakan ya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Di sini kita tahu ya kisah Yusuf. Yusuf sempat bekerja di rumah Potifar. Nah, di sini Yusuf itu dipercayakan semuanya oleh Potifar, kecuali istrinya. Nah, tapi istri Yusuf itu suka sama Yusuf. Di saat di rumah itu hanya ada Yusuf dan istri Potifar, Yusuf itu diminta untuk berzina dengan istri Potifar. Nah, di sini diperlihatkan kehidupan Yusuf yang tetap menjaga kesuciannya dengan cara dia tidak mau untuk melakukan hal-hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Walaupun di rumah itu nggak ada seorang pun, cuma ada istri Potifar dan Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf tahu Tuhan Maha melihat, Tuhan melihat setiap tindakan yang ada. Itu yang keempat. Jadi cara kita hidup dalam kesucian tadi adalah jangan serupa dengan dunia, jangan pernah kompromi sekecil apapun. Kita harus tetap menjaga kesucian kita walaupun ada resiko, dan kita tetap harus jaga kesucian kita walaupun tidak ada seorang pun yang melihat semua tindakan kita. Nah, tapi nih teman-teman, kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena iblis tuh nggak suka kita hidup kudus. Apalagi menjadi teladan dalam kesucian. Iblis nggak suka teman-teman. Kita buka yuk dari 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Cik Fani bacakan ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu selalu menggoda kita, membuat kita tetap jatuh, dan terus jatuh ke dalam dosa ketidaksucian itu. Jadi, bagaimana nih Cik cara ngelawan iblis? Aku tuh mau hidup dalam kesucian, aku mau meneladani Timotius, aku mau hidup dalam kekudusan karena Tuhan itu juga kudus Cik. Gimana caranya? Nah, kita buka ya di Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Di sini dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Cik Fani ulang ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Di sini tadi ya, menurut KBBI, kebersihan hati. Jadi bisa dibilang ini dengan cara apa kita mempertahankan kelakuan kita itu untuk tetap kudus, untuk tetap suci di dalam Tuhan. Ya dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Caranya adalah kita perlu evaluasi, kita perlu koreksi diri kita. Kalau kita mau bertindak atau setelah bertindak pun kita pikir, ini kita sudah hidup kudus belum ya di dalam Tuhan? Kita sudah hidup dalam kesucian tidak dalam Tuhan? Nah, tapi kita harus mencerminkan dengan apa? Dasar kita, firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya dasar firman Tuhan yang kuat, bagaimana kita mau ngoreksi diri kita kan? Nah, caranya ya kalau kita mau punya dasar firman Tuhan yang kuat, kita harus apa? Rajin baca firman Tuhan. Pada masih rajin baca firman Tuhan ya, setiap hari kan di grup WA tuh pasti ada ayat-ayat firman Tuhan. Kita harus baca setiap hari biar kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Lalu kita juga harus saat teduh, renungan harian teman-teman. Dan yang ketiga, harus rajin ya ikut persekutuan Madu Joy ini.
Biar kita semakin mendalami tentang firman Tuhan, kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Jadi kita bisa memiliki dasar firman Tuhan yang kuat dan dimampukan Tuhan untuk mengevaluasi dan mengkoreksi apakah kita sudah hidup dalam kesucian, apakah kita sudah mampu untuk menjadi teladan dalam kesucian. Nah, Ci, sekarang pertanyaannya, kalau misal nih aku udah berusaha tapi gagal, aku jatuh nih dalam dosa ketidaksucian. Apa yang perlu aku lakuin, Ci? Apa Tuhan tidak mau ngampuni dosaku ya? Enggak nih. Ayo kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yovani bacakan ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini Tuhan minta ketika kita jatuh atau gagal dalam usaha kita, Tuhan minta kita mengaku pada Tuhan. Saat kapan? Ya saat itu juga. Saat kita menyadari, oke Tuhan ini dosa, langsung mengaku pada Tuhan. Dan di sini dikatakan, dosa kita itu akan diampuni, teman-teman. Akan diampuni. Sekecil atau sebesar apapun, tetap diampuni. Karena dosa itu, dikatakan, ya pasti dosa, mau itu kecil mau besar. Diampuni dan bahkan dikatakan apa? Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi tidak hanya mengampuni saja. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan, Ci? Selain mengaku pada Tuhan. Yang kedua adalah mengaku pada sesama dan meminta dukungan doa dari sesama. Kita buka yuk dari Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini dikatakan kita perlu untuk saling mengakui dosa kita dengan sesama kita. Untuk apa? Bukan untuk kamu kok masih ngelakuin dosa ini, kamu masih ngelakuin dosa itu. Enggak, tapi untuk kita saling mendukung, saling mensupport, dan saling mendoakan. Jadi kan seneng nih kalau misal katakan kita sesama teman-teman Madu Coy bisa saling ingetin, ingetin aku ya jangan ngelakuin ini, ingetin aku jangan ngelakuin itu. Itu akan berbeda ketika kita berusaha berjuang sendiri. Pasti kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin bertumbuh dan kita dimampukan untuk menjadi teladan kesucian bersama-sama. Jadi senang banget kan kalau kita bisa saling mendukung, mensupport satu sama lain. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apakah teman-teman Madu Coy sudah menjadi teladan dalam kesucian? Mau nggak kalau teman-teman menjadi teladan dalam kesucian? Supaya ini bisa menjadi bahan perenungan kita ya teman-teman, untuk nantinya bisa kita diskusikan saat persekutuan bersama melalui Zoom. Oke, sekarang kita tutup dalam doa. Mari Cik Fani tutup dalam doa. Mari kita berdoa teman-teman. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Terima kasih atas sapaan rohani-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, mampukanlah kami untuk hidup kudus di dalam-Mu. Mampukanlah kami untuk menjaga kesucian kami di dalam-Mu. Meskipun kami masih kecil Tuhan, meskipun kami masih sangat muda, tapi kami yakin Tuhan kami mampu untuk menjadi teladan dalam kesucian Tuhan bagi orang lain. Mampukan kami seperti Timotius Tuhan, untuk kami dapat hidup menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami, dan dalam kesucian kami. Mampukan kami untuk menjadi berkat dan membawa shalom Tuhan bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam-Mu. Biarkanlah semua firman yang telah kami terima ini dapat kami kerjakan, dapat kami jalankan Tuhan, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman,
Jangan lupa ya, nanti akan ada pertemuan persekutuan Madu Joy lewat Zoom. Nanti bersama Cik Chelsea jadwalnya. Jadi teman-teman harus datang ya. Ajakin teman-teman yang lain, ayo gabung Zoom, gabung Zoom. Oke? Jadi Cik Fani tunggu dan kakak-kakak pembimbing Madu Joy tunggu pertemuannya nanti biar kita bisa bersekutu bareng. Gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah!